apa kabar di pagi hari ini? Pasti semua kabar baik ya. Wow, adik-adiknya sudah siap nih sekolah minggu. Sudah duduk dengan tenang dan sudah menyiapkan hatinya serta Alkitabnya. Adik-adik, pada pagi hari ini kita akan memulai sekolah minggu kita. Namun sebelumnya, mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan terima kasih Tuhan kami akan memulai sekolah minggu kami. Tuhan berkati sekolah minggu kami, berkati teman-teman semuanya, berkati juga guru-guru sekolah minggu kami, dan kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh untuk mengikuti sekolah minggu di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Adik-adik sekolah minggu, Asuhan dan Indria, mari kita memuji Tuhan. Silahkan berdiri semuanya. Kita mau menyanyikan lagu pujian Ayo Ayo, kita mau sekolah minggu dan jangan terlambat. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Guru-guru pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Guru-guru pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Guru-guru pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Nah, adik-adik masih tetap semangat memuji Tuhan? Wow, masih semangat ya. Masih berdiri kita mau menyanyikan lagu pujian lagi. Sekolah minggu kita terus mau memuji Tuhan. Kita mau katakan, aku anak sekolah minggu sehat dan kuat. Wah, ayo kita bernyanyi bersama-sama. Silakan berdiri. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita akan sehat, kuat, rajin berdoa.
Ibu Asuhan dan Indria, tadi kita sudah memuji Tuhan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Wow, sudah siap semua ya. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan pujian yang berkata, "Firman Tuhan ku dengar." Halo, selamat pagi anak-anak yang dikasih Tuhan. Selamat bertemu kembali dengan Bu Giarti. Apa kabar hari ini? Wah, senang sekali kalau pagi ini Bu Giarti dapat menjumpai kalian semua dalam sekolah minggu. Nah, anak-anak yang rajin, anak-anak yang hebat dari kelas asuhan Indria, Bu Giarti sangat senang kalau pagi ini bisa bertemu kembali. Nah, Bu Giarti mau tanya nih, kemarin hari Sabtu tanggal 7 Agustus, siapa yang datang dalam acara kenaikan kelas? Angkat tangan. Yes, semuanya hebat, semuanya rajin. Dan tidak lupa Bu Giarti mengucapkan selamat buat semuanya yang sudah naik kelas. Harus tetap semangat, harus tetap rajin, harus tetap terus belajar firman Tuhan. Supaya kita boleh terus bertumbuh menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Siap ya anak-anak ya? Nanti selalu ingetin papa mama setiap hari Minggu jam 7:30, jam 8, jam 9, jam berapapun, yang penting kalian sekolah minggu, minta bantu papa mama untuk menemani dan menolong kalian untuk mengikuti sekolah minggu kita. Siap? Yes. Nah, sebelum kita lanjutkan sekolah minggu kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami dapat kembali bertemu dalam kelas sekolah minggu. Tuhan, pagi ini kami rindu diberkati dengan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati kami, sehingga kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, pernah nggak kalian lihat sebuah kapal yang besar sekali? Pernah nggak? Ada yang pernah? Wah, hebat. Di mana? Ya, biasanya kapal-kapal yang besar itu pasti juga akan berada di pelabuhan-pelabuhan yang besar. Dan kalau Bu Giarti pernah loh naik kapal yang besar banget dari Jakarta ke Nusa Tenggara Timur. Waktu yang ditempuh untuk pergi ke sana dari Jakarta dengan kapal 3 hari 3 malam. Wow, lumayan ya, terumbang-ambing di atas laut.
Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, dalam sebuah cerita Alkitab, ya di Alkitab kita ada sebuah cerita mengenai seseorang yang sebenarnya Tuhan pernah berbicara kepada dia dan menyuruh dia pergi ke satu tempat, tetapi orang ini gak mau taat sama Tuhan. Kalian mau dengar cerita selanjutnya? Siap? Oke, sekarang lipat tangannya, kita perhatikan, kita dengarkan dengan baik-baik cerita Bu Giarti tentang siapa dia. Oke? Ya, cerita hari ini tentang seorang yang bernama Yunus. Yunus ini adalah anak dari Bapak Amitai. Suatu hari Tuhan berbicara loh kepada Yunus dan menyuruh Yunus supaya Yunus pergi ke satu tempat yang bernama Niniwe untuk mengingatkan orang-orang yang ada di Niniwe supaya mereka bertobat. Karena orang-orang di Niniwe ini jahat. Mereka setiap hari berbuat yang tidak baik. Mereka saling bertengkar, mereka saling menghina, mengejek, dan bahkan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat tidak baik. Akhirnya Tuhan menyuruh Yunus pergi ke tempat itu supaya Yunus mengingatkan orang-orang yang ada di kota Niniwe itu, yang jahat tadi, yang tidak baik tadi, supaya mereka bertobat. Tapi apa yang dilakukan Yunus, kamu tahu nggak? Nah, setelah Yunus mendapat perintah Tuhan ini pergi ke Niniwe, Yunus bukannya pergi ke Niniwe loh. Kemana dia pergi? Nah, rupanya Yunus malah pergi ke sebuah pelabuhan yang besar dan dia cari tiket kapal yang akan membawa dia bukan pergi ke Niniwe tapi ke satu tempat yang jauh dari Niniwe. Dia malah pergi ke Tarsus, nama kota yang mau dia tuju. Dan saat itu dia sudah berada di pelabuhan yang bernama Yafo. Wah, Yunus ini gimana ya? Orang Tuhan menyuruh pergi ke Niniwe, malah dia pergi ke Tarsus. Nah, akhirnya dia sudah dapat tuh tiketnya. Lalu dia naik kapal yang besar itu. Dia cari tempat yang paling bawah supaya tidak diketahui orang. Lalu dia bersembunyi di situ dan dia tidur di situ. Nah, tetapi Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Dia tahu kemanapun Yunus pergi, kemanapun Yunus bersembunyi, Tuhan tahu. Lalu Tuhan mendatangkan sebuah angin yang besar di atas lautan, sehingga angin itu membuat laut bergoyang sangat keras. Karena goyangan air yang sangat keras, maka kapal yang membawa Yunus itu terombang-ambing sangat keras. Sangat keras. Yunus dan orang-orang yang ada di kapal itu makin lama goyangannya makin besar. Kapal itu sudah miring ke kanan, miring ke kiri, miring ke kanan. Semua orang panik, semua orang bingung. Dan mereka mulai mengeluarkan air karena air sudah mulai masuk ke dalam kapal. Lalu mereka berpikir, kenapa air laut begitu bergelora? Ada apa? Siapa yang bersalah? Lalu mereka mencari tahu. Dan dikatakan di dalam Alkitab kita, ya, dalam ayat yang ke-8, Yunus pasal 1 ayat 8, berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apakah pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka,
Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sautnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kami. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu melemparkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Wow, luar biasa sekali ya. Laut yang tadi bergelora sangat keras, pada waktu itu orang-orang menjadi sangat takut. Aduh, gimana ini? Kalau kita mau tenggelam, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Lalu mereka datang kepada Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan, mereka berseru kepada Tuhan. "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa," kata mereka. Lalu sesudah mereka berdoa kepada Tuhan, mereka mengangkat Yunus dan mereka melemparkan Yunus ke laut. Biur, Yunus masuk ke dalam laut. Dan oleh kehendak Tuhan, datanglah seekor ikan yang besar sekali. Lalu ikan itu menangkap Yunus. Dan Yunus akhirnya ditelan ikan itu masuk ke dalam perut ikan. Wah, Yunus gak bisa berbuat apa-apa. Dia akhirnya berada di ruang yang sangat gelap di dalam perut ikan itu. Dan ketika dia di dalam kegelapan yang sangat gelap itu, dia teringat akan perintah Tuhan. Dia teringat bahwa dia sudah tidak taat kepada Tuhan. Tuhan nyuruh pergi ke Niniwe, malah dia pergi ke Tarsus. Maka di dalam perut ikan itu dia berdoa kepada Tuhan. "Ya Tuhan, ampunilah hamba. Ya Tuhan, tolonglah hamba." Dan Yunus berdoa dengan sangat kepada Tuhan. Dia berkata, "Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku di tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak. Dan Kau dengarkan suaraku." Yunus berdoa dengan sangat kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan mendengar doa Yunus. Ya, Tuhan mendengar doa Yunus. Maka oleh penentuan Tuhan, ya, dikatakan di dalam ayat selanjutnya, ya dikatakan di sini, oleh karena penentuan Tuhan, ya, akhirnya Yunus dimuntahkan oleh ikan itu dan dia ada di daratan. Ya, di dalam pasal 2 ayat yang ke-10, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke daratan. Akhirnya Yunus selamat oleh karena pertolongan Tuhan, dan Tuhan mau dia taat kepadanya. Lalu Tuhan menyuruh Yunus lagi untuk pergi ke Niniwe dan mengingatkan orang-orang Niniwe supaya orang-orang di Niniwe bertobat dan percaya kepada Tuhan. Mereka memiliki hidup yang benar dan mereka dapat diselamatkan. Harus percaya kepada Tuhan, harus bertobat dulu dari dosa mereka, lalu percaya kepada Tuhan, maka mereka akan diselamatkan. Dan pada akhirnya Yunus menaati perintah Tuhan sekalipun hatinya belum rela. Dia taat kepada Tuhan dan dia pergi ke
Niniwe. Oke, dari pelajaran hari ini anak-anak yang dikasih Tuhan, kita sudah belajar yang pertama. Kita harus mendengar perintah Tuhan dan melakukannya di dalam hidup kita. Kita harus mendengar perintah Tuhan dan melakukannya di dalam hidup kita. Kita harus taat kepada Tuhan dalam sepanjang hidup kita. Tidak boleh tidak menaati Allah. Kita harus selalu taat kepada Allah sepanjang hidup kita. Siap? Yes. Semua anak-anak yang hebat, anak-anak yang taat, anak-anak yang mau setia kepada Tuhan, mau mengasihi Tuhan, mau taat, mendengar firman Tuhan, melakukannya, dan taat sepanjang hidup sampai akhir nanti. Terima kasih, kita sudah belajar dari Yunus. Mari kita terus menaati Tuhan. Ingat lagu ini enggak? Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, karena dia mengasihi Tuhan, dia dibebaskan. Pam pam pam, cuam cuam, pam pam pam, cuam cuam. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, karena dia mengasihi Tuhan, dia dibebaskan. Pam pam pam, cuam cuam, pam pam pam, cuam cuam. Ya, mari kita terus belajar mengasihi Tuhan dan menaati Tuhan dalam seluruh hidup kita. Siap? Oke, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami sudah belajar dari seorang yang luar biasa yang bernama Yunus, di mana Yunus telah mendapat firman dari Tuhan untuk pergi ke Niniwe, namun pada mulanya Yunus tidak taat kepada Tuhan. Tetapi atas peringatan Tuhan, Yunus akhirnya menaati Engkau dan dia pergi memperingatkan bangsa Niniwe agar mereka bertobat. Dan Tuhan menolong Yunus untuk bisa taat kepada Tuhan. Tolong kami juga Tuhan, supaya kami dapat terus menaati Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita saatnya akan menghafal ayat hafalan kita yang diambil dari Yunus pasal 2 ayat yang ke-9b. Yunus 2 ayat 9b. Bunyinya demikian. Keselamatan adalah dari Tuhan. Ya, ulangi ya. Keselamatan adalah dari Tuhan. Oke? Siap? Cuma 3 kata. Mudah sekali bukan? Kita ulangi sekali lagi. Apa ayat hafalan kita? Ya, keselamatan adalah dari Tuhan. Nah, sekarang kita coba pakai gerakan. Gerakannya ikuti Bu Giarti ya.
Oke, sekarang kita bersama-sama coba silangkan tangan kalian seperti membentuk sebuah salib. Ya, keselamatan, kelihatan ya, keselamatan adalah dari Tuhan. Keselamatan adalah dari Tuhan. Yunus 2 ayat yang 9b. Ya, bisa semuanya? Good ya. Oke. Nah, sesudah kalian menghafal ayat hafalan, hari ini kita membuat prakarya. Aktivitasnya apa? Kita akan lihat di dalam petunjuk yang ada. Ya, nanti minta bantu papa atau mama untuk membantu kalian membuat prakarya hari ini. Membuat sebuah kapal yang kalian bisa bayangkan, ini adalah kapalnya Yunus waktu dia mau pergi ke Tarsus. Ya. Dan itu mengingatkan kita supaya kita tetap menaati Allah. Oke? Jangan lupa kalau sudah membuat prakarya, sudah menghafalkan ayat hafalan, di video atau di foto dan dikirimkan ke grup. Nanti guru-guru di kelas akan mengumpulkan poin kalian. Tahun depan lagi baru kita akan mendapat hadiah pada waktu kenaikan kelas. Siap? Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.